Doronglah hati saudara-saudara menghadap Tuhan, doronglah kehendak saudara mendekat pada Tuhan. Lawanlah iblis yang senang kita tidak taat dan menyembahnya sebagai Allah. Mari saudara-saudara, kita sembah sujud kepada Allah semesta alam dan pencipta kita. Jemaat Tuhan, kita berdiri serta bernyanyi dari Gita Bakti 335 bait 1. Marilah kita sebelum membuka ibadah ini, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamu-lah pujian sembah kami naikkan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami umat-Mu ini. Kami mengerti dan kami menyadari Bapa, karena tanpa Dikau Tuhan sia-sialah hidup kami. Kami memohon, berkenanlah memberikan kepada kami hikmat ilahi-Mu, sehingga kami mengerti dan sungguh memahami cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam hikmat yang Engkau bagi kepada kami, dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Allah sumber hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, Mazmur pasal 27, ayat 1 sampai 3, secara berbalasan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku. yakni semua lawanku dan musuhku, Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dipersilahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 bait 1. Sabda Tuhan Allah, bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini,
Marilah terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan, memberikan kami hikmat, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari surat 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk 3 kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengikuti seorang pemimpin, kita harus percaya pada si pemimpin itu. Kita bisa memahami ajarannya, menyangkut hal-hal yang baik dan benar, dan pemimpin juga harus bisa dipercaya. Dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ada kekhawatiran Paulus terhadap jemaat di Korintus, di mana jemaat yang ada di Korintus tidak percaya kalau Rasul Paulus itu adalah Rasul Tuhan. Mereka menganggap sebagai rasul palsu. Sehingga Paulus menuliskan surat ini supaya jemaat mengerti dan memahami bahwa dirinya adalah benar-benar rasul. Benar-benar rasul Tuhan yang melayani dengan tulus tanpa pamrih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meyakinkan jemaat yang ada di Korintus, Paulus memiliki beberapa argumen atau pernyataan-pernyataan atau penegasan. Yang pertama, pada ayat 11, kita boleh membaca di sana, menurut mereka, menurut jemaat di Korintus, Paulus tidak berarti apa-apa. Tetapi
menurut Paulus bahwa ia tidak kalah dengan rasul-rasul Tuhan yang telah memberitakan Injil, yang melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Rasul Paulus mengatakan ia sama dengan murid-murid Yesus dan Apolos yang sudah terlebih dahulu melayani jemaat di Korintus. Dengan argumen atau pernyataan ini, Paulus mengharapkan jemaat di Korintus menerima dan jangan menolaknya ketika ia datang melayani. Karena tujuan kedatangannya yaitu untuk melayani dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mencari harta atau uang. Lalu penegasan yang kedua pada ayat yang ke-13. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berterus terang meminta maaf kepada jemaat di Korintus jika ada yang merasa dibelakangkan atau dinomorduakan atau merasa diabaikan atau tidak diperhatikan di dalam pelayanannya. Paulus adalah seorang pemimpin yang gentleman, pria yang berani mengakui jika ada kekeliruan dan berani juga meminta maaf atas ketidakadilannya dalam pelayanan. Sehingga ia menuliskan dalam surat Korintus pada ayat yang ke-13, maafkanlah ketidakadilanku ini. Pernyataan yang ketiga, Paulus adalah pemimpin yang peduli, pemimpin yang perhatian, mau mengunjungi jemaat yang ada di Korintus, bahkan untuk yang ketiga kali. Pernyataan atau penegasan selanjutnya untuk meyakinkan jemaat di Korintus kalau ia adalah benar-benar rasul Tuhan. Paulus menegaskan perkunjungan atau pelayanan Paulus ke Korintus bukan untuk mencari harta. Paulus mengatakan, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Jadi perkunjungan Paulus ke Korintus bukan mencari harta, bukan mencari uang, atau mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tetapi Paulus mencari orang atau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk didampingi, dikuatkan imannya, serta menuntun kepada jalan Tuhan. Paulus datang membawa kabar baik, kabar sukacita, bukan seperti pikiran dari jemaat Korintus untuk mencari keuntungan atau mencari harta. Jadi Paulus berharap kepada jemaat yang ada di Korintus agar tidak salah menilai perkunjungannya nanti, agar tidak salah menafsir akan kedatangannya nanti. Serta Paulus juga berharap mereka atau jemaat di Korintus dapat menerima dengan tulus, menerimanya dengan tulus sebagai pekerja yang memuliakan nama Tuhan. Lalu penegasan selanjutnya untuk meyakinkan jemaat yang ada di Korintus, ia tidak ingin menjadi beban bagi jemaat. Kehadirannya di tengah-tengah jemaat tidak ingin menyusahkan. Bahkan terbukti, selain Paulus menjadi penginjil, Paulus juga adalah seorang pembuat tenda atau tukang tenda dan sekaligus penyamak kulit. Sehingga dari pekerjaannya, ia juga bisa memberi, membagi atau membantu jemaat. Paulus mengatakan pada ayat 15, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu.
Paulus dalam pelayanan tidak ingin mengambil keuntungan, tidak ingin memperkaya diri sendiri. Terbukti bahwa ia mengorbankan harta miliknya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, bahkan mengorbankan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa lagi yang mau ingin disampaikan oleh Paulus agar meyakinkan jemaat yang ada di Korintus? Paulus menempatkan diri seperti orang tua yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Paulus mengatakan, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Sebagai pemimpin rohani, ia melatih dirinya bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak rohaninya. Ia melatih dirinya tidak membebankan anak-anak rohaninya. Tetapi sebaliknya, ia menafkahi, mengayomi, memberi perhatian kepada anak-anak rohaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa Paulus melakukan itu? Karena Paulus sangat mengasihi mereka. Pada ayat 15 Paulus mengatakan, aku sangat mengasihi kamu. Masakan aku kurang dikasihi? Di sini Paulus mengharapkan ada timbal balik. Jika Paulus sudah melayani, maka jemaat juga harus mendukung pelayanannya itu sebagai bukti mereka mengasihi Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari penegasan Paulus ini ingin menggugah hati jemaat untuk tidak mengurangi kasih mereka kepadanya, untuk tidak salah menilai atau menafsir. Jemaat harus yakin bahwa dirinya adalah rasul Tuhan yang melayani dengan tulus, yang tidak mencari keuntungan atau harta dari jemaat. Ia menunjukkan dedikasinya, sudah memberikan yang terbaik, sampai mengorbankan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan dan perenungan kita pada malam hari ini, kita boleh mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, seperti jemaat di Korintus, Paulus mengharapkan mereka menerimanya, mendukungnya dalam kehidupan berjemaat. Harapan yang sama juga dari hamba-hamba Tuhan saat ini yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Diharapkan kepada jemaat untuk menerima, mendukung pelayanan-pelayanan mereka. Baik mereka sebagai majelis jemaat, guru-guru sekolah minggu, atau sampai koster pun sekalipun. Bahkan semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terimalah mereka, dukung dan doakan mereka. Karena mereka telah mengorbankan diri bagi Tuhan. Mereka telah bekerja tanpa pamrih. Mereka melayani tidak mengenal waktu, situasi dan kondisi. Siap melayani kapan saja mereka dibutuhkan. Seperti Rasul Paulus mengorbankan dirinya bagi jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus atau mengapa hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan mau mengorbankan diri? Yang pertama alasannya karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka setia pada pelayanan Tuhan. Dan mereka mengasihi dan mencintai jemaat yang dititipkan atau yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Amin.
Marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 257 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami masih ada sampai dengan saat ini. Dengan keberadaan kami Tuhan saat ini, kami ingin mendoakan bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan, dan khususnya bangsa Indonesia Tuhan, negara kami yang tercinta ini. Kami menyerahkan untuk penyelenggaraan pemerintah dari pusat sampai ke pelosok, ke daerah terpencil, khususnya Provinsi Bali dan Denpasar. Mari Tuhan Engkau berkuasa atas negeri kami ini, atas Pulau Bali di mana kami boleh ada, dan biarlah Tuhan kami masyarakat yang ada di dalamnya boleh damai, boleh sejahtera atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri sebagai benteng negara. Mari Tuhan Engkau perkuatkan TNI dan Polri, biarlah kehadiran mereka Tuhan di tengah-tengah bangsa ini boleh memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga DPR dan MPR yang bersama-sama mengerjakan pemerintahan di dalam bangsa ini. Kiranya juga Tuhan memberkati, dan biarlah lewat pelayanan anggota dewan ini, kami masyarakat juga Tuhan boleh mendapatkan kehidupan yang layak di tengah-tengah negeri ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, bahkan yang mengalami bencana alam di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan hadir di sana, menguatkan saudara-saudara kami, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan. Sekalipun di tengah bencana, anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga Tuhan kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan khususnya juga Indonesia dan Pulau Bali ini. Kami mohon Tuhan, kasihanilah bumi ini Tuhan, dan kasihanilah bangsa dan negara kami, dan khususnya Tuhan Pulau Bali di mana kami ada. Mohon Tuhan memulihkan keadaannya. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan, kembalikanlah seperti sedia kala
agar kami menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk seluruh kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan tidak lupa juga kami mau menyerahkan gereja Protestan Indonesia di bagian barat, bahkan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah gereja kami, sehingga kami juga Tuhan boleh dikuatkan lewat kehadiran gereja-gereja-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB dan mupel-mupel di GPIB dan seluruh pendeta-pendeta, diaken dan penatua di lingkup GPIB dari Sinode sampai jemaat-jemaat di pelosok Pospelkes. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melayani sebagai majelis, sebagai penatua dan diaken. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan mereka hikmat, sehingga mereka dapat melayani dengan baik dan benar, dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Pak bagi PGI dan PGIW yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya juga Tuhan memberkatinya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat Maranatha dan Pasar yang dalam keadaan sakit, baik yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Karuniakanlah juga bagi mereka sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka mampu mengucap syukur di tengah-tengah kesukaran hidup mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk ibadah minggu di tanggal 19 September yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Pendeta Karisma Rumambi, sekaligus dalam acara peresmian ruang konsistori, kantor majelis jemaat, klinik, agar berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau boleh hadir dalam setiap pelayanan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan, kami terus dikokohkan Tuhan. Sekalipun kami mengalami pergumulan yang hebat di tengah-tengah pandemi ini, tetapi kami yakin dan percaya Allah terus hadir untuk menolong kami, menopang kami di dalam segala kesukaran kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 85 bait 1. Hidup kami milik-Mu.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber berkat, Engkau Allah yang telah setia, Allah yang setia memelihara hidup kami. Engkau Allah yang pemurah dan memberi kami berkat-berkat-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan rejeki daripada-Mu. Kami persembahkan kembali ya Tuhan, persembahan ini untuk pelayanan gereja-Mu dan untuk sesama kami. Terimalah dan kuduskanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta keluarga hari ini. Rabu tanggal 15 September 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada ibu bapak jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada ibu bapak warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB Maranatha. Demikian warta hari Rabu ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Tuhan adalah gembala kita. Ia akan berjalan bersama saudara. Jangan takut dan bimbang hati. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.